Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya, solih-solihah kelas 5. Hari ini bersama Ustazah Ima kita akan melanjutkan pembelajaran fikih tentang bab zakat mal. Untuk minggu kemarin kita belajar tentang zakat hewan ternak. Hari ini kita akan belajar zakat mal tentang harta dagangan, emas, perak, kemudian ada hasil jual beli dan lain-lain. Hayya bina nabtadi bersama biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama adalah zakat barang tambang. Barang tambang yang wajib dizakati itu ada 2, ada emas dan perak. Nisab dan zakat emas itu 2 miskol atau 93,6 gram emas. Zakatnya 2,5%. Nisab itu maksudnya ukuran harta yang dia miliki ya. Kemudian nisab dan zakat perak 200 dirham atau 673 gram perak, zakatnya 2,5%. Yang selanjutnya nisab hasil temuan atau harta rikas 20% tanpa menunggu 1 tahun. Dan emas atau perak yang dipakai untuk perhiasan seorang wanita itu tidak wajib dizakati. Misalnya kalian di rumah anak perempuan punya kalung emas, cincin emas, gelang emas, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian harta perniagaan atau tijarah. Harta tijarah wajib dizakati ketika mencapai nisab. Nisabnya yaitu sama dengan nisab emas 93,6 gram dan zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau punya emas sekitar 93,6 gram itu harus dikeluarkan 2,5% zakatnya. Kemudian yang dihitung bukan hanya labanya saja, akan tetapi seluruh pokok dan labanya. Jadi modal seluruhnya harta yang dia miliki dan labanya harus dihitung dan kemudian dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat mal yang harus dikeluarkan selanjutnya adalah hasil bumi atau ziraah. Hasil bumi yang wajib dizakati yaitu semua makanan pokok di daerah masing-masing seperti padi atau beras, jagung, gandum, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nisabnya padi yaitu ketika kita memiliki padi 10 wawa atau 1400 kg. Jika diairi dengan air hujan, zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% karena tidak mengeluarkan banyak modal. Kemudian ketika diairi, sawahnya ini diairi dengan diesel atau sipel, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% dari hasil padi yang dimiliki. Jadi kenapa 5%? Karena kita sudah mengeluarkan modal untuk membeli solar atau bensin dalam mengairi sawah tersebut untuk menyalakan diesel atau sipelnya, seperti itu. Selanjutnya adalah orang yang berhak menerima zakat. Itu ada 8. Fakir, miskin, amil atau orang yang mengurusi zakat, 4. mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, 5. hamba sahaya atau budak, 6. ghorim yang banyak hutang, 7. sabilillah
orang yang memperjuangkan agama Islam. Dan yang kedelapan, Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik. Jadi itu 8 orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang yang kaya dan dia mampu untuk bekerja. Yang kedua, hamba sahaya, budak yang sengaja dibeli karena itu sudah menjadi tanggung jawab tuannya. Yang ketiga, keturunan Bani Hashim atau keturunan Rasulullah seperti Habib-Habib itu ya, Habib Syekh, Habib Umar, dan Habib-Habib yang lain. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam atau kafir. Dan yang kelima, orang yang menjadi tanggungan orang yang mengeluarkan zakat seperti ibu, bapak, istri, anak. Nah, itu adalah tanggung jawab seorang suami, maka itu tidak berhak mendapatkan zakat. Kemudian selanjutnya ketentuan nisab, haul, dan besar zakat. Pertama, zakat fitrah nisabnya ketika kita memiliki kelebihan harta, haulnya atau waktu boleh mengeluarkan zakatnya malam 1 Syawal sebesar 2,5 kg. Yang kedua, emas dan perak 93,6 gram, 673 gram, haulnya harus sudah mencapai 1 tahun dan zakatnya 2,5%. Yang ketiga, barang temuan atau rikas, hisabnya tidak disyaratkan sedikit atau banyak dizakatkan. Haulnya ketika ditemukan itu sudah boleh harus dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Uang atau nukut senilai 93,6 gram emas sudah mencapai 1 tahun dan zakatnya sebesar 2,5%. Yang kelima, hasil perdagangan atau tijarah senilai 93,6 gram emas yang sudah mencapai 1 tahun, zakatnya sebesar 2,5%. Yang keenam, hasil pertanian atau ziro'ah 700 kg beras atau 1.400 kg padi. Haulnya atau waktu mengeluarkannya ketika panen tiba, dan 5% jika diairi dengan diesel dan 10% jika diairi dengan air hujan. Kemudian binatang ternak 5 ekor unta, 30 ekor sapi, 40 ekor kambing yang sudah mencapai 1 tahun kepemilikan, zakatnya 1 kambing umur 2 tahun, 1 anak sapi umur 1 tahun, 1 kambing betina umur 2 tahun. Kemudian apa sih fungsi kita mengeluarkan zakat itu, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu apa fungsinya, apa manfaatnya? Yang pertama, menolong orang yang lemah dan lagi kesusahan. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela. 3. Mendidik untuk kita bisa bersifat mulia dan pemurah kepada siapapun. 4. Ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang kelima, menjaga hubungan baik atau persahabatan dan memperkokoh persaudaraan kepada sesama. Seperti itu. Jadi, zakat itu wajib dikeluarkan bagi orang yang mampu. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa japri Ustazah. Kemudian tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak. Ustazah tutup. Haya bina nahtatim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiron, ila liqa di pembelajaran selanjutnya.